Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan dengan cara sering mencuci tangan pakai sabun, memakai masker kalau keluar rumah, menjaga jarak, dan makan makanan sehat bergizi seimbang, sehingga sistem imun tubuh kita tetap terjaga dengan baik dan tubuh kita terlindungi dari segala macam penyakit. Oh iya, sebelum kita belajar, silakan kalian like, subscribe, dan pencet tombol lonceng supaya ibu lebih semangat lagi membuat video-video yang lain. Baiklah, sekarang kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Pembelajaran 2. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Berikut ini adalah bronkus, saluran pernapasan yang ke paru-paru yang normal akan terlihat lebih lebar dibandingkan dengan bronkus yang terkena asma. Itu terjadi penyempitan ya. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya. 4. Rasa berat di dada. 5. Dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat. 2. Sesak napas yang berat. 3. Napas tersengal-sengal. 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. 6. Kesadaran menurun. Asma sulit disembuhkan, akan tetapi dapat dikontrol agar gejalanya dapat berkurang. Ketika asma menyerang, penderita dapat meminum atau menghirup obat yang membantu melonggarkan saluran pernapasan dan mengurangi produksi dahak sehingga napas menjadi lancar. Untuk menambah pemahaman, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama keluargamu. 1. Apa penyebab penyakit asma? Penyebab asma adalah alergi. Adapun pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. 2. Apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Terjadi penyumbatan saluran organ pernapasan. Apa gejala awal penyakit asma? Gejala awal penyakit asma adalah batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk dan kesadaran menurun. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapatkan perawatan?
Pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapatkan perawatan karena gejala berat pada asma dapat mengancam jiwa. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Posisi tidur yang baik dan nyaman bagi pasien asma yang mengalami gejala berat adalah dalam keadaan duduk. Anak-anak, kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu adalah seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Properti tari adalah benda-benda atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang pertunjukan tari. Benda yang digunakan sebagai properti tari antara lain selendang, topeng, kipas, payung, keris, dan piring. Properti tari berfungsi untuk menambah nilai keindahan tarian yang dipertunjukkan dan sebagai media penyampai pesan dari tari yang ditampilkan. Dasar pemilihan properti tari antara lain, suatu alat yang akan dijadikan properti tari harus menggambarkan makna gerakan tari yang akan ditampilkan. Alat yang akan dijadikan properti tari harus mendukung tema tari yang akan ditampilkan. Properti yang digunakan tidak hilang kearifan lokalnya, dan properti yang akan digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari. Berikut ini adalah contoh beberapa tarian yang menggunakan properti tari. Di antaranya ada tari klono topeng dari Cirebon, Jawa Barat, memakai properti berupa topeng dan selendang. Tari piring dari Sumatera Barat menggunakan properti piring. Tari rangguk ayak dari Jambi menggunakan properti berupa rebana. Tari payung dari Sumatera Barat menggunakan properti berupa payung. Tari legong dari Bali menggunakan properti berupa kipas. Alhamdulillah, pembelajaran tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi kesehatan, pembelajaran 2 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.